Suara publik sangat didengar. Pelantikan ASN KPK sudah dilaksanakan. Ditulis oleh Jaya Surbakti, dilansir dari sewuro.com. Sangat salah menuduh KPK tidak mendengarkan suara publik. Gelombang protes mengenai tes wawancara kebangsaan di KPK bukanlah suara publik yang mayoritas. Mereka ya itu-itu saja. Orang-orang yang selalu sama, yang senantiasa protes bila KPK ada perubahan menuju kebaikan. Kita ingat protes terhadap RUU KPK, mereka juga pelakunya. Lebih jauh, memframing kasus penyiraman air keras ke penyidik novel. Mereka juga menolak hasil TWK, mereka lagi. Bahkan, yang mengaku punya daftar pegawai yang lulus, namun menolak untuk dilantik menjadi ASN, yaitu tadi juga orangnya. Jadi jangan pernah berkata KPK dan pemerintah tidak mendengar publik saat KPK tetap melantik ASN KPK pada hari ini. Justru suara mayoritas sedang menggema dan ingin segera ada perubahan mendasar di tubuh KPK. Jauh lebih besar suara yang mendukung KPK tetap berjalan sesuai aturan yang ada dibanding suara protes yang sebenarnya terlihat besar karena propaganda semata. Publik mayoritas sudah muak dengan semua kelemahan KPK. Mereka harus diperkuat. Selama ini, KPK hanya bisa bergaya jumawa, merasa punya kuasa tiada batas, tapi hasil kerja sangat terbatas. Meminta untuk selalu dipuja-puji, tapi hasil tangkapannya banyak yang malah menuai rasa malu sendiri. Ya sudah, untuk mencapai KPK yang tangguh, kinerja mereka harus bisa diukur dan diawasi. Maka pelantikan mereka sebagai ASN sudah menjadi harga mati. Dan sudah terbukti hari ini saat Ketua KPK Firly Bahuri melantik sebanyak 1.274 ASN yang lulus TWK. Loh, katanya 700 orang menolak dilantik. Ya, itu tadi, bergaya saja jumawa, nyali sebenarnya tidak seberapa. Tetap saja akhirnya mereka mengikuti pelantikan. Padahal, perkara ada karyawan yang tidak mau dilantik itu sama sekali bukan masalah bagi suara publik yang mayoritas. Bahkan, bila mereka kemudian mengundurkan diri atas dasar suara mereka tidak didengar, itu pun jauh menjadi lebih baik. Tapi ternyata hanya satu yang kemudian mengundurkan diri dengan alasan yang belum jelas, sedangkan satu lagi tidak jadi dilantik karena meninggal dunia. Jadi fix ya, KPK sudah kembali dalam pembaharuan dengan semangat baru dan dengan kekuatan baru yang murni sebagai pejuang pemberantas korupsi. Bukan mereka yang mengaku pejuang, tapi kerjanya hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Protes sana-sini tanpa ada kaitannya dengan kepentingan negeri yang lebih berarti. Protes mereka hanya berputar pada kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri, dan kemudian nyatanya tetap saja mengikuti pelantikan. Kenapa menjadi tidak konsisten begini? Kalau toh tetap mau dilantik, apa salahnya kalau dari semula menerima saja aturan yang ada? Aturan yang membuat mereka menjadi pejuang yang nyata, karena pejuang itu perlu diketahui ukuran dan kapasitasnya. Tanpa aturan, semua hanya menjadi premanisme semata, menjalani hukum rimba, tiada titik prestasi yang akan kita temukan di sana. Tidak perlu merasa seperti paling tahu sendiri, paling tidak bisa diusik, paling anti kritik, seolah-olah Indonesia akan hancur bila dirinya tidak lagi berada di KPK. Itu kesombongan yang sangat nyata. Tidak boleh ada orang seperti ini di KPK. Karena KPK itu adalah negeri ini, bukan milik orang per orang. Yang merasa paling mengerti tentang negeri ini, merasa paling ditakuti koruptor di negeri ini. Padahal banyak sekali koruptor yang melenggang bebas ke sana kemari saat mereka lebih sibuk mementingkan diri dan kelompok mereka sendiri. Dengan pembaruan ini, kita pun menantikan KPK yang lebih bertaji, KPK yang independen, tidak terpengaruh dengan pihak manapun. Selain menegakkan keadilan bagi negeri ini, menangkap siapa saja mereka yang berani korupsi tanpa pandang bulu, mencegah segala lini yang mungkin bisa terjadi tindak pidana korupsi tanpa mempolitisasi. Yang pasti,
usaha pemberantasan korupsi tidak akan berhenti setelah 75 orang sebelumnya yang protes sudah tidak ada lagi di tubuh KPK. Bahkan, mungkin KPK jauh akan lebih kuat lagi karena tarik-menarik kepentingan di dalam tubuhnya sudah tidak ada yang menggerogoti lagi. Biarkan mereka yang 75 orang nyaman di luar KPK. Silahkan berjuang dari sisi apa yang mereka anggap bisa. Karena menjadi pejuang anti korupsi pun tidak semata-mata harus berada di KPK. Kita-kita yang di luar ini pun kadang bisa menjadi pion-pion pencegahnya.